Kan nggak expose hal itu guys. Jadi kalian mungkin Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue. Langsung mencap karong orang. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gue mau menanggapi komentar salah satu orang yang menonton video gue. Nah, komentar dia itu, menurut dia orang Indonesia yang kalau udah di luar negeri itu terkenal sombong. Nah, menurut kalian bener gak sih bahwa diaspora Indonesia kalau udah di luar negeri itu sombong? Tolong tulis opini kalian di komentar di bawah ini ya. Apakah benar atau enggak? Menurut kalian video gue selama ini cukup menarik gak sih? Cukup bermanfaat gak sih? Jika menurut kalian bermanfaat, tolong dong untuk bantu share ke teman-teman yang lain. Dan juga subscribe bagi yang belum, like dan rajin komentar ya di video-video gue yang ada ini. Supaya gue tetap semangat dalam membuat video-video yang baru ya. Dan juga disclaimer bahwa gue bukan agen tenaga kerja, agen imigrasi atau immigration lawyer. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang sudah berada di Kanada guys. Oke? Oke, bicara mengenai orang ini sombong atau tidak. Guys, kalian coba pikirkan deh secara mendalam. Tiap orang itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, bener gak? Mau orang itu tinggal di negara Jepang, di Kanada, di Amerika, di Indonesia. Ada aja kan orang yang sombong, ada juga orang yang rendah hati. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Ada orang yang murah hati, ada orang yang suka iri hati. Jadi kita nggak boleh stereotyping guys ya. Langsung mencap kalau orang Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri itu sombong-sombong. Nah, memang salah satu pemicunya, guys, saat ini kita tinggal di zaman sosial media. Bener gak? Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, sekarang ada TikTok. Mungkin ya, ada beberapa orang Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri atau diaspora suka posting foto-foto yang menampilkan kemewahan gaya hidup. Nah, tapi ingat guys, di Indonesia pun juga banyak yang seperti itu bukan? Ya kan? Yang dipamerkan itu lebih ke arah lifestyle-nya. Pakai mobilnya merek apa? Makannya di restoran yang semewah apa? Beli bajunya mereknya yang terkenal-terkenal, yang harganya puluhan juta. Nah, jadi ingat guys, bukan hanya orang Indonesia yang ada di luar negeri. Di Indonesia pun juga banyak yang suka posting-postingnya seperti itu di sosial media mereka ya. Nah, kalau orang Indonesia saja banyak yang posting-posting kemewahan, berarti apakah kita bisa cap? Kita bisa stereotyping, orang Indonesia mah kalau yang masih tinggal di Indonesia semuanya sombong-sombong. Enggak kan? Orang Indonesia yang tinggal di Indonesia juga ada yang rendah hati, ada yang baik hati, ada yang tidak sombong. Ya, jadi ya nggak bisa guys kita stereotyping seperti itu ya. Jadi kalau menurut gua, bagi yang berkomentar seperti itu di salah satu video gua sih nggak marah. Tiap orang bebas berekspresi. Cuman kalau menurut gua pribadi, lebih baik kalian pikirkan dulu secara matang-matang sebelum kalian berkomentar guys. Setelah gua tinggal kurang lebih 6 tahun di Kanada guys saat ini ya, justru dengan gue kenal banyak orang Indonesia yang ada di sini, dan gue coba pelajarin dari beberapa orang, gue tuh belajar mengenai kerendahan hati loh dari mereka guys. Ada beberapa diaspora yang di Indonesianya itu dulunya itu bos, business owner. Mungkin kalau masih di Indonesia mereka mungkin akan menjadi salah satu bos dari kalian. Atau ada beberapa juga yang ketika landing kesininya di Indonesianya itu sudah top eksekutif guys. Artinya sudah karyawan tapi udah yang posisinya high level, udah director, udah CEO seperti itu ya. Dan mereka akhirnya pindah ke sini. Nah, ada beberapa yang gue kenal dan gue coba ngobrol dengan mereka. Gue coba selami pemikiran mereka. Wow, mereka itu orang yang menurut gue itu sangat rendah hati loh guys ya. Humble banget. Pernah gue sekali-sekali diundang oleh salah satu dari mereka ya, yang di Indonesianya udah bos atau eksekutif tapi pindah ke Kanada, dan gue diundang ke rumah mereka, diajak dinner. Gue surprise loh melihat mereka guys. Ya di Indonesia itu mereka hidup dalam kemewahan pastinya. Yang jelas pasti punya pembantu, pasti punya supir, rumahnya juga besar ya. Nah ketika di sini guys,
ketika mereka menjamu gua, ya. Mereka share bahwa oke, mereka tetap kalau nge-laundry bagi tugas sama istrinya. Kalaupun masak juga kadang-kadang saling bantu masak-memasak antara suami dan istri. Mereka juga membagi tugas antara siapa yang shovel snow, siapa juga yang pick up daun-daun tuh kalau lagi musim gugur, ya. Nah, mereka kan lakukan hal itu, tapi kan mereka nggak expose ke sosial media. Ada beberapa yang kalau sudah senior kan nggak terlalu bentar-bentar posting nih lagi ngapain. Jadi mungkin beberapa di antara kalian di Indonesia nggak tahu apa yang mereka kerjakan di sini. Ada kok beberapa di antara mereka yang bos besar juga di sini, tapi mereka tetap rendah hati, ya. Nah, ini gue pernah ngalamin sekitar 3 tahun yang lalu, karena gue aktif di salah satu komunitas orang Indonesia yang ada di sini. Gue ikut dalam mailing listnya. Nah, pernah ada salah satu orang Indonesia di sini yang, wow, kaya lah ya guys ya. Dia mempunyai salah satu hotel di sini. Nah, di hotelnya dia waktu itu tuh lagi upgrade TV-nya ya. Jadi TV di kamar hotelnya itu kan banyak, ada puluhan TV ya. Nah, dia mau upgrade ke TV yang baru. Nah, TV yang bekasnya itu masih bagus-bagus. TV LCD LED gitulah, tipis ya. Dan mereknya juga merek yang bagus. Nah, dia informasikan ke komunitas orang Indonesia yang di sini. Jika ada yang berminat, silahkan ambil. Tinggal kontak aja dengan salah satu staffnya yang ada di hotel. Tuh kan, dia berbagi dengan tulus guys. Nah, itu tergantung dari kitanya deh selanjutnya. Kitanya tipenya orang yang gengsian apa enggak? Wah, gila, masa gue pakai TV bekas sih? Nah, kembali lagi guys, kalau udah di sini lifestyle-nya itu beda sih. Ya, tapi itu tergantung tiap orang juga masing-masing ya. Tapi kalau gue pribadi sih, kalau memang ada TV bekas yang masih bagus, ya gue terima aja. Cuman waktu itu memang gue nggak ambil tuh TV, karena kebetulan gue sudah punya TV. Ya udahlah, siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan TV itu, ya biarkan orang lain aja yang dapat. Lalu ada juga salah satu orang Indonesia di sini yang sudah senior saat ini. Dia itu dulunya bekas top eksekutif guys, di salah satu perusahaan IT yang terkenal di dunia. Nah, dulu dia bekerja sebagai salah satu direktur untuk perusahaan yang ada di Kanada. Nah, dia ini saat ini begitu aktif dalam komunitas orang Indonesia yang ada di sini. Dan menurut gue dia orangnya sangat rendah hati ya guys ya. Dia suka memberikan informasi kepada orang-orang Indonesia yang baru datang ke sini ataupun yang mau datang ke sini. Berbagi kan nggak harus berbagi dalam bentuk materi, tapi ketika mau men-share informasi yang penting-penting, menurut gue itu sudah sangat baik hati ya dari dia mau memberikan waktu untuk sharing hal-hal itu. Nggak semua orang Indonesia yang ada di luar negeri itu sombong-sombong. Ada juga yang humble, ada juga yang rendah hati kok. Jadi pesan gua, yang pertama itu, janganlah kita terlalu percaya dengan sosial media guys. Di mana-mana, orang pasti akan tampilkan fotonya yang bagus-bagus. Di Facebooknya atau di Instagramnya. Mungkin nggak dia akan posting foto ketika dia harus ngebersihin rumah, ngepel, nyapu. Enggak kan? Ataupun posting dia tinggal di rumahnya dengan kondisi rumah yang lagi berantakan. Enggak kan? Pasti kondisinya lagi kinclong, lagi rapi. Ataupun dia foto-foto di luar karena sengaja, karena sudah berpikiran akan diposting di sosial media, dia pakai baju dulu yang bagus, yang mereknya terkenal, lalu foto cari lokasi spotnya yang bagus. Nah, jadi sosial media itu nggak menggambarkan realitasnya guys. Lalu yang kedua, kembali lagi gue pesankan, jangan suka stereotyping. Stereotyping berdasarkan ras, berdasarkan agama, berdasarkan tempat tinggalnya di mana. Karena satu atau dua orang yang memamerkan kemewahan tinggal di luar negeri langsung mencap bahwa orang Indonesia yang ada di luar negeri atau diaspora itu sombong. Jangan lakukan hal seperti itu guys. Di mana-mana kita akan nemu orang yang baik maupun orang yang sombong ya. Lalu yang ketiga, menurut gua, bijaksanalah dalam mencari konten atau menonton konten. Kalau menurut kalian, si vlogger ini pamerinnya kemewahan dulu nih, pamerinnya kekayaan dulu, ya udah, kalian gak usah tonton video itu. Ngapain? Yang ada malah membuat kalian nanti jadi iri hati, bukan? Nah, iri hati akhirnya menimbulkan dosa. Nah, jadinya malah berabe kan? Nah, dan yang terakhir menurut gua, misalkan kalian di Indonesianya dalam planning untuk pindah ke Kanada nih, lalu melihat-lihat sosial media dari beberapa orang Indonesia yang sudah ada di Kanada, lalu menurut kalian sombong, ya udah stay away aja dari orang-orang itu. Nanti ketika tiba di Kanada, network lah,
bersosialisasilah, bertemanlah dengan orang-orang yang menurut kalian baik kepada kalian. Gitu aja sih. Jadi stay positif aja. Jangan stereotyping dan justru jangan suka ngejudge orang. Nah, jadi demikian aja sih sharing gua hari ini. Ini kembali lagi guys, ini sekedar opini pribadi gua. Tentu saja kalian mempunyai opini yang berbeda-beda. Nah, jika kalian mempunyai opini yang berbeda-beda dan ingin share ke gua, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, ataupun juga bisa DM pribadi ke gua di opini_Darwin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!